Shalom saudara-saudariku dimanapun berada, damai Kristus kiranya menyertai saudara-saudariku sekalian. Renungan ceria hari ini kembali menyapa kita semua, mengawali aktivitas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini. Saya mengajak kita semua membuka Injil Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku, pernahkah saudara melihat pelita? Alat penerang ini sudah ada sejak zaman perunggu di Palestina. Bentuknya seperti mangkuk terbuka dan diberi minyak zaitun. Pada zaman Yesus bentuknya menjadi lebih praktis. Bagian atasnya tertutup dan menyempit dengan lubang untuk mengisi minyak. Dan pada bagian depannya berparuh untuk sumbu yang terbuat dari rami. Persis seperti sebuah teko kecil. Nah, firman Tuhan hari ini juga bicara tentang perumpamaan alat penerang ini. Kalau bagian sebelumnya bicara tentang bagaimana firman Tuhan itu ditempatkan di dalam hati sehingga menghasilkan buah perbuatan yang baik, seumpama benih yang ditaburkan pada tanah yang subur. Maka pada bagian ini juga bicara tentang bagaimana firman Tuhan itu ditempatkan pada tempat yang tepat, seumpama pelita yang ditempatkan di atas kaki dian, sehingga cahayanya menerangi seisi rumah. Pemazmur mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Mana mungkin seseorang melangkah tanpa pelita di jalan yang gelap gulita dan licin berbahaya, atau beraktivitas di malam hari tanpa pelita. Mendengar dan menerima firman Tuhan di dalam hati adalah upaya menempatkan firman sebagai pelita itu pada tempat yang tepat agar tercapai tujuan firman, yaitu mengasihi, mentaati, mempercayai, dan mempercayakan. Pelita menolong kita berjalan menuju tujuan itu. Saudara-saudariku, ketika pelita itu berada pada tempat yang tepat, maka segala sesuatu akan menjadi terang benderang dan tidak ada yang tersembunyi. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Dalam konteks kita sekarang ini sebagai orang Kristen, kita semua adalah orang-orang yang menerima pengajaran Yesus. Tetapi apakah kita sudah benar-benar mengikuti sang terang itu, sehingga kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan? Kalau ternyata jalan itu masih gelap, berarti ada sesuatu yang salah. Jangan-jangan kita belum menempatkan sang terang pelita itu di dalam hati dan kehidupan kita. Atau karena kita sendiri yang masih suka bermain-main pada cara hidup yang bertentangan dengan terang itu. Dalam Yohanes 3 pasal 19 ayat 21 dikatakan, "Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu,
supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus, meskipun demikian, Tuhan tidak pernah menyerah dengan kesalahan-kesalahan dan kelemahan kita. Di saat yang sama, Dia memanggil kita dan berkata, "Kamu adalah terang dunia." Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudariku, pengenalan yang baik kepada Sang Terang itu akan membuat hidup kita berbeda dari yang lain. Kehadiran kita mencolok dan membawa dampak yang positif. Keberadaan kita diperhitungkan orang karena kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dan tidak ada yang disembunyikan. Ada sebuah kisah tentang goa dan matahari. Goa tinggal di dasar bumi yang paling gelap. Suatu hari goa mendapat undangan dari matahari untuk berkeliling di permukaan bumi. Goa sangat antusias karena dia belum pernah melihat terang. Dia ingin tahu seperti apa terang itu. Maka goa pun menyambut undangan matahari dan naik ke permukaan bumi. Dia lalu diajak matahari berjalan-jalan keliling bumi. Goa sangat takjub dengan terang yang ditunjukkan matahari. Lalu setelah perjalanan itu, kembalilah goa ke dalam dasar bumi yang gelap. Goa merasa berhutang budi dengan matahari. Dia lalu mengirimkan undangan balasan kepada matahari agar datang ke dasar bumi untuk melihat kegelapan. Matahari yang menerima undangan tersebut juga sangat antusias dan penasaran seperti apa gelap itu. Dia lalu datang ke dasar bumi menemui goa. 1 menit berlalu, 5 menit berlalu, 15 menit, 30 menit. Matahari lalu berkata kepada goa, "Goa, ayolah, lekas tunjukkan kepadaku seperti apa kegelapan itu. Aku sudah tidak sabar melihatnya." Saudara-saudaraku, cerita tadi mau menggambarkan bahwa kegelapan tidak bisa menghilangkan terang. Kegelapan itu sirna seketika setelah terang itu datang. Sekarang Tuhan sudah menyalakan pelita itu di dalam kita. Dia berdiam di dalam kita dan menerangi batin kita. Dia mau supaya hidup kita terus memancarkan kasih dan kebenaran Tuhan, serta menuntun orang kepada Sang Terang sejati. Seumpama pelita yang diletakkan di atas kaki dian, dan semua orang melihat cahayanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.